Mereka seharusnya memasukkan Vladimir Putin ke dalam buku rekor dunia Guinness. Tapi untuk apa, kita bertanya-tanya? Mungkin untuk jumlah keputusan bodoh terbanyak yang dibuat dalam satu konflik militer. Dia pasti jadi kandidat utama untuk yang satu itu. Bagaimana dengan alasan terbanyak yang dibuat untuk memulai perang yang tidak satupun masuk akal? Itu pasti jadi rekor. Namun jika kita harus memilih satu rekor yang benar-benar mengabadikan Putin dan memberinya warisan yang pantas, itu pasti yang satu ini. Tentara Rusia terbanyak yang dikorbankan demi perang gila tanpa tujuan yang jelas. Itu sepertinya sangat cocok, angkanya sangat brutal, alasan-alasannya benar-benar gila. Dan yang paling buruk dari semuanya adalah bahwa ini adalah rekor yang akan terus bertambah sampai kampanye obsesif Putin terhadap Ukraina dihentikan. Kami akan langsung memberikan angka terpenting terlebih dahulu. Per 13 Agustus, Rusia telah kehilangan 1.462.970 tentara karena tewas, terluka, atau tertangkap. Itu menurut Kementerian Keuangan Ukraina yang telah mengungkapkan besarnya kerugian sebenarnya yang dialami Rusia demi keinginan gila Putin untuk menaklukkan Ukraina. Sebentar lagi, Rusia akan mencapai titik di mana mereka mengalami 1,5 juta korban, yang merupakan angka luar biasa untuk satu negara dalam sebuah konflik yang belum pernah terlihat sejak Uni Soviet berperan dalam mengalahkan ancaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Setidaknya saat itu, banyaknya korban yang ditanggung Rusia memiliki tujuan. Hitler harus dihentikan dan Rusia memainkan peran heroik. Tapi perang Ukraina bukan tentang menghentikan seorang ideolog pembunuh. Ini tentang melayani satu orang seperti itu. Perang Rusia di Ukraina tidak memiliki tujuan lain selain memuaskan pandangan sejarah Putin yang menyimpang saat ia berusaha mengamankan warisannya sebagai salah satu pemimpin Rusia terpenting sepanjang masa. Dia pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai orang penting, hanya saja tidak seperti yang dia inginkan. Kita hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Rusia mencapai tonggak sejarah lain yang akan memastikan rekor Putin sebagai pemimpin yang paling banyak mengorbankan tentara Rusia demi perang gila yang tidak memiliki tujuan nyata. Berapa hari lagi? Sedikit perhitungan sederhana akan memberi kita jawabannya. Berdasarkan data per 13 Agustus yang baru saja kami bagikan, Rusia tinggal kehilangan 37.000 tentara lagi untuk mencapai angka 1,5 juta korban dalam perang melawan Ukraina. Sekarang kita membutuhkan angka korban harian. Mari kita gunakan data Rusia untuk bulan Juli. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia mengalami 42.860 korban pada bulan Juli, yang merupakan angka bulanan tertinggi sejak awal tahun 2026. Bagi angka itu dengan 31 hari di bulan Juli, dan Anda akan mendapatkan korban harian sekitar 1.382 tentara. Dari situ perhitungannya mudah. 37.030 dibagi 1.382 menghasilkan kurang dari 27 hari sebelum Rusia mencapai tonggak 1,5 juta. Tepatnya 26,8 hari. Itu berarti Rusia kemungkinan akan mencapai 1,5 juta korban tepat setelah minggu pertama bulan September, menandai satu lagi penghinaan bagi apa yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Sekarang ada beberapa angka alternatif yang perlu kita pertimbangkan di sini. Angka-angka yang kita gunakan berasal dari Ukraina dan Center for Strategic and International Studies atau CSIS kurang lebih setuju dengan angka-angka tersebut. Namun media lain tidak setuju, meskipun ada banyak catatan khusus yang melekat pada angka-angka mereka. Sebagai contoh, Badan Intelijen GCHQ Inggris memperkirakan pada bulan Mei lalu bahwa sekitar 500.000 tentara Rusia telah tewas dalam pertempuran. Kita langsung melihat catatannya. Angka ini hanya mencakup tentara yang telah tewas dan tidak menghitung korban luka atau yang ditangkap. Bukan tidak mungkin GCHQ akan memberikan angka yang mendekati milik Ukraina jika mereka menghitung semua korban. Faktanya, itulah yang dilakukan oleh CSIS. Mereka mengklaim Rusia telah mengalami sekitar 450.000 kematian di medan perang. Tetapi mereka mencapai perkiraan sekitar 1,4 juta dengan menambahkan tentara yang terluka dan ditangkap. Media Zone bersama dengan layanan BBC Rusia memberikan perkiraan yang jauh lebih rendah. Mereka mengatakan bahwa 236.066 tentara Rusia telah tewas sejak Putin melancarkan invasinya. Sekali lagi, kita hanya membahas jumlah yang tewas, bukan total korban secara keseluruhan. Namun ada hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait angka ini. Semua dari 236.066 kematian ini telah dikonfirmasi melalui sumber yang tersedia untuk umum seperti berita duka, laporan media, dan unggahan media sosial yang dibuat oleh kerabat almarhum. Itu berarti angka yang dimiliki media sendiri tidak mencakup mereka yang oleh Rusia diklaim hilang dalam pertempuran padahal sebenarnya telah tewas. Selain itu, pasti ada banyak tentara yang tewas tanpa diketahui publik dan luput dari perhatian media. Dengan semua konteks ini, hampir 1,5 juta benar-benar bisa dipercaya. Rusia kehilangan tentara dengan kecepatan yang sangat tinggi dan situasinya semakin memburuk seiring waktu. Lihat saja rasio korban antara Rusia dan Ukraina sebagai contohnya. Menurut laporan Stars and Stripes tanggal 2 Juli, rasio korban antara Rusia dan Ukraina selama sebagian besar perang adalah 2 korban Rusia untuk setiap 1 korban Ukraina. Kadang-kadang bahkan naik menjadi 3 korban Rusia untuk 1 korban Ukraina.
Tapi sekarang tidak seperti itu lagi, sudah jauh berbeda. Seiring semakin banyak tentara berpengalaman Rusia yang gugur dan digantikan oleh umpan meriam yang tidak berpengalaman, kerugian Rusia dibandingkan dengan Ukraina melonjak drastis. Sekarang Rusia kehilangan 8 tentara untuk setiap 1 tentara Ukraina. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana situasinya bisa seburuk ini bagi Rusia? Akan mudah untuk menunjuk pada penggunaan drone Ukraina yang semakin meluas, yang semakin membantu menjaga tentara tetap jauh dari garis depan dan menganggap masalah selesai. Dan memang, drone dan robot Ukraina memainkan peran besar dalam apa yang kita lihat sekarang. Banjir drone FPV dan drone serang jarak menengah yang mengamuk di zona maut yang diciptakan Ukraina telah menyingkirkan tentara Rusia sebelum mereka mendekati garis depan. Selain itu, Ukraina semakin sering menggunakan sistem robot darat untuk misi garis depan yang telah mengurangi korban personel hingga 30%, menurut Modern War Institute di West Point. Namun, bahkan semua ini pun tidak sepenuhnya menjelaskan kesenjangan yang sedang terjadi saat ini. Rusia tidak hanya kehilangan tentara dalam jumlah rekor. Rusia kehilangan lebih banyak, sementara Ukraina kehilangan lebih sedikit. Dan ada alasan besar di balik itu. Kami akan mengungkap alasannya sebentar lagi. Pertama, Anda sedang menonton acara militer. Jika ini adalah jenis wawasan yang ingin Anda lihat, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi. Kami menghadirkan video seperti ini setiap hari. Untuk benar-benar memahami bagaimana situasi Rusia bisa menjadi seburuk ini, kita perlu kembali ke bulan Februari 2022. Putin dan kroni-kroninya telah merencanakan apa yang akan terjadi ini sejak lama, bahkan ketika mereka terus berbohong terang-terangan kepada seluruh dunia. Akhirnya, hari besar itu tiba. Rusia akan segera menyerang, dan rencananya adalah menerobos pertahanan Ukraina untuk mencapai Kiev hanya dalam hitungan hari. Untuk memastikan rencana itu terwujud, Putin akan mengerahkan pasukan elit, baik dari militer Rusia maupun kelompok tentara bayaran seperti Wagner. Tanggal 24 Februari pun tiba. Tentara Rusia melintasi perbatasan, dan selama beberapa hari mereka mengalami kemajuan. Wilayah luas di selatan dan timur Ukraina diduduki. Rusia bahkan berhasil merebut wilayah yang dekat dengan Kiev hingga sekitar 30 km dari ibu kota Ukraina. Lalu sesuatu berubah. Pasukan perlawanan Ukraina mulai terorganisir dan mereka mulai memukul mundur Rusia. Dalam beberapa minggu, pasukan Rusia mulai didorong keluar dari wilayah yang telah mereka duduki. Beberapa minggu kemudian, dukungan dari barat mulai mengalir masuk. Ribuan tentara Rusia tewas dan garis depan yang selama beberapa tahun terakhir berubah jauh lebih sedikit daripada yang diinginkan Putin mulai terbentuk. Bulan-bulan awal perang menjadi landasan bagi semua yang terjadi setelahnya, dan semuanya bermuara pada personel elit yang sudah kami sebutkan. Dalam upayanya mencari kemenangan cepat pada Februari 2022, Rusia mengerahkan tentara profesional terbaiknya. Pasukan Rusia yang berpengalaman dan lebih terampil inilah yang menjadi korban awal dalam perang tersebut. Dan dengan setiap tentara sungguhan yang gugur akibat tembakan Ukraina atau kemudian drone, Rusia terpaksa harus mencari pengganti dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa waktu, bukan lagi tentara profesional yang dikirim ke Ukraina. Siapa saja yang bisa dijangkau oleh Putin dan bersedia menerima uang hanya untuk dikirim ke medan pertempuran yang mematikan. Kita sudah melihat hal ini sejak paruh kedua tahun 2022. Saat itulah keseimbangan berubah, di mana tingkat korban Rusia beralih dari sebagian besar tentara profesional yang tewas dalam perang Putin menjadi sebagian besar relawan, menurut laporan Newsweek. Itulah awal mula Rusia mencapai 1,5 juta korban jiwa. Kehilangan para profesional dan meningkatnya serta terus jatuhnya para relawan. Rusia masih memiliki masalah besar dalam spesialisasi di militernya, seperti yang disorot oleh Small Wars Journal dalam artikel tanggal 21 April. Jurnal tersebut mengatakan bahwa 8.500 pasukan terjun payung terlatih Rusia telah terluka sejak perang dimulai, dan sekitar setengah dari 30.000 pasukan lintas udara yang dimiliki Rusia pada awal perang kini telah tewas atau terluka. Sumber yang sama mengatakan bahwa Rusia telah kehilangan 2.218 marinirnya dalam 4 tahun pertempuran di Ukraina, jumlah yang kurang lebih setara dengan yang hilang oleh Amerika Serikat dalam 20 tahun di Afghanistan. Dan dari 900 operator Spetsnaz yang awalnya dikirim Rusia ke Ukraina, 775 diantaranya tewas atau terluka begitu parah sehingga mereka tidak bisa kembali bertempur. Semua ini sudah cukup buruk, tetapi untuk mendukung pendekatan perang Putin, Rusia telah menggantikan pasukan elit ini dan memperkuat infanterinya dengan orang-orang yang sebenarnya tidak layak berada di zona perang. Mereka adalah para kriminal atau orang-orang yang keras kepala. Ketika Kremlin mulai menyadari bahwa Ukraina tidak akan runtuh, mereka mulai merekrut dari kalangan terburuk di masyarakat Rusia. Ada logika yang bengkok di sini. Jika seseorang bersedia membunuh atau melukai di dalam Rusia, mereka pasti akan senang mendapat kesempatan melakukan hal yang sama kepada tentara Ukraina. Dan mereka jelas tidak akan kabur saat ada tanda-tanda kebebasan. Terlepas dari sarkasme itu, Rusia dilaporkan telah merekrut sekitar 180.000 narapidana untuk perang di Ukraina pada Januari 2025, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina.
jumlah itu masih belum cukup. Siapa sangka mengirim penjahat yang nyaris tidak terlatih ke medan perang tidak akan membuahkan hasil. Rusia tampaknya melihat sisi positif dan menganggap strategi perekrutan narapidana sebagai cara untuk mengosongkan ruang di Gulag. Itu satu-satunya penjelasan yang bisa kami pikirkan mengapa pada 22 Juli Rusia memperluas jaringan perekrutan narapidananya, memungkinkan pengedar narkoba, anggota geng, dan bandit untuk mendaftar ikut bertempur. Kamu mungkin sudah melihat polanya di sini. Seorang narapidana yang nyaris tidak terlatih bukanlah tentara profesional. Narapidana itu hanyalah umpan meriam, seperti ribuan lainnya yang sudah direkrut, dan mereka hampir pasti menambah jumlah korban yang dialami Rusia. Tapi bagaimana dengan para relawan? Ya, Rusia tidak hanya menarik tentara dari penjara untuk dijadikan boneka Putin. Para perekrut di setiap wilayah Rusia menawarkan iming-iming besar di depan orang-orang biasa. Iming-iming itu berupa bonus penandatanganan yang sangat besar dan gaji yang beberapa kali lipat lebih tinggi dari rata-rata di Rusia. Semuanya demi membuat mereka menandatangani kontrak dengan militer. Sebagian besar tentara yang dimiliki Rusia di Ukraina saat ini adalah sukarelawan yang tergoda oleh tawaran Kremlin atau dalam beberapa kasus tidak diberi pilihan. Dan tidak mengherankan juga bahwa sukarelawan merupakan bagian terbesar dari korban jiwa Rusia. Dan sudah seperti itu sejak paruh kedua tahun 2022. Tetap saja mereka mendaftar karena Rusia terus meningkatkan jumlah uang yang ditawarkan. Menurut Kiev Post, Rusia tidak hanya membayar tentara kontraknya dengan uang yang sangat besar. Mereka juga memberikan hingga $22.200 kepada orang-orang yang merekrut tentara tersebut. Begitulah putus asanya Kremlin untuk terus mengirimkan pasukan ke Ukraina. Sedangkan untuk para tentaranya sendiri, mereka bisa mendapatkan bonus penandatanganan dengan jumlah serupa di beberapa wilayah Rusia, ditambah dengan gaji tinggi yang sudah kita bicarakan tadi. Tawarkan jenis tawaran seperti itu kepada orang-orang yang sedang kesulitan dan tidak melihat cara lain untuk mendapatkan uang sebanyak yang akan dibayar Kremlin, maka Anda akan mendapatkan pasokan tentara yang terus mengalir. Satu-satunya masalah adalah tema yang sudah kita sebutkan sebelumnya kembali muncul. Rusia kehilangan pasukan di Ukraina begitu cepat, sehingga mereka harus segera mengirim para relawannya ke garis depan secepat mungkin. Kamu bisa membayangkan apa artinya ini dalam hal pelatihan. Prajurit sukarelawan Rusia tidak mendapatkan pelatihan yang cukup. Jadi satu-satunya alasan kamu menyebut mereka profesional adalah karena mereka dibayar. Mereka jelas tidak memiliki keterampilan seperti yang dimiliki tentara-tentara yang sudah lebih dulu Rusia kehilangan. Saya sendiri terkejut dengan betapa buruknya kualitas prajurit individu Rusia, kata George Baros, seorang analis Rusia di Institute for the Study of War pada September 2024. Standarnya hanya semakin menurun dalam 2 tahun terakhir. Sebuah laporan dari Business Insider pada Juli 2026 mengungkapkan bahwa rata-rata rekrut Rusia hanya bertahan hidup antara 10 hari hingga 3 minggu setelah tiba di tempat pelatihan mereka. Itu berarti mereka hanya mendapat pelatihan maksimal 3 minggu sebelum dikirim ke zona maut yang dipenuhi drone, dan kemungkinan besar bahkan kurang dari itu. Kelompok terbaru dari apa yang disebut relawan bahkan akan menghadapi nasib yang lebih buruk. Dalam laporan tanggal 12 Agustus, RBC Ukraina mengatakan bahwa orang-orang sekarang sedang dirazia di jalanan Penza dan Omsk untuk dikirim ke Ukraina. Para perekrut menargetkan orang-orang yang rentan, seperti mereka yang sedang mabuk, menahan mereka, lalu mengirim mereka ke pos seleksi militer, di mana mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak. Jadi mereka tidak hanya dipaksa menjalani pelatihan dengan kepala masih pusing setelah mabuk, tetapi mereka bahkan sebenarnya tidak ingin berada di sana sejak awal. Tidak heran para tentara itu tewas dalam jumlah besar. Ini tema yang sama lagi, tidak ada profesional, hanya orang-orang untuk mengisi barisan. Dan jangan lupakan para pejuang asing. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, hingga 50.000 tentara Korea Utara akan dikerahkan di wilayah Rusia, bertugas di bagian belakang, sampai akhirnya mereka pasti akan dikirim ke garis depan. Itu di luar sekitar 14.000 tentara yang dikirim Korea Utara ke Rusia pada tahun 2024 untuk membantu Putin merebut kembali wilayah di Kursk yang telah diduduki Ukraina dalam invasi balasan. Afrika juga tidak kebal terhadap perekrutan oleh Rusia. Platform Stop Russian Recruiters milik Ukraina telah mengidentifikasi hampir 3.000 orang dari negara-negara Afrika yang akhirnya berada di Ukraina. Sekitar 1/6 diantaranya sudah tewas. Jadi, bukan hanya Rusia memiliki penjahat dan relawan yang kurang terlatih membentuk sebagian besar tentaranya, tetapi juga memiliki pasukan yang tidak berbicara bahasa yang dibutuhkan dan belum pernah melihat pertempuran nyata sebelumnya. Pada titik ini, kami tidak perlu memberitahu Anda bagaimana Rusia bisa berada di ambang 1,5 juta korban. Itu sudah sangat jelas. Dan apa yang tidak dilihat Putin saat ia membangun catatan uniknya sendiri adalah bahwa ia sedang menyiapkan seluruh bangsanya untuk kejatuhan dramatis. Semua itu hanya agar ia bisa melanjutkan perang di Ukraina. Sudah ada pembicaraan bahwa Putin sedang bersiap untuk memobilisasi 500.000 warga Rusia. Dan Kremlin sudah menyiapkan mekanisme hukum yang memungkinkan dia melakukannya. Pendekatan menculik orang dari jalanan akan meluas secara besar-besaran jika Putin benar-benar melakukannya. Dan semakin banyak lagi orang dari generasi Rusia yang paling malang sejak tahun 1940-an akan tewas. Dengan satu langkah ini, Putin akan memberi sinyal niatnya untuk menyeret Rusia ke dalam perang bertahun-tahun lagi dengan Ukraina. Dan percayalah, saat kami bilang ini akan berlangsung bertahun-tahun.
Pada bulan Juli, pasukan Rusia hanya berhasil maju sejauh 37,85 km persegi, menurut data dari Institute for the Study of War. Ini adalah wilayah yang dipastikan telah direbut, jadi ini tidak termasuk tempat-tempat di mana Rusia hanya berhasil menyusupkan segelintir tentara yang hanya menunggu untuk diburu oleh Ukraina. Mari kita lihat dalam konteks. Ukraina bukanlah negara kecil, luasnya sekitar 603.550 km persegi, di mana Rusia telah berhasil menduduki 20%, termasuk Crimea, kurangi 20%. Itu, dan Anda masih memiliki 482.840 km persegi wilayah Ukraina yang harus direbut. Rusia hanya berhasil merebut 37,85 km persegi dalam sebulan, dan itu adalah salah satu bulan terbaik mereka sejak April. Dengan laju kemajuan saat ini, Rusia akan membutuhkan 12.756 bulan untuk merebut sisa wilayah Ukraina, atau sekitar 1.000 tahun. Bukan rentang waktu yang akan menarik bagi Putin. Itulah sebabnya dia berusaha untuk melakukan mobilisasi. Dia perlu mempercepat segalanya agar setidaknya ada sedikit kemungkinan Rusia bisa mengalahkan Ukraina selagi dia masih hidup dan bisa menikmati kejayaan dari kemenangannya. Sebuah kejayaan yang sudah membuat Rusia kehilangan hampir 1,5 juta orang, menghancurkan satu generasi penuh, dan akan membutuhkan jutaan korban lagi untuk mewujudkannya. Pikirkan tentang seperti apa Rusia sekarang di tahun 2026. Korupsi merajalela, ekonomi hancur lebur. Rusia menghadapi penurunan demografi yang sudah tampak buruk bahkan sebelum perang di Ukraina, dan sekarang terlihat jauh lebih parah, dan kekaisaran yang coba dibangun oleh Putin telah runtuh. Rusia kehilangan pengaruh di seluruh dunia, dan Rusia sendiri kian terjerumus menjadi negara pengawasan. Semuanya demi melayani Putin yang semakin tenggelam dalam paranoia pribadinya. FSB yang sekarang hampir tidak memiliki batasan dan memegang kekuasaan lebih besar daripada Putin sendiri, sedang menyiapkan Rusia untuk masa depan di mana para pemimpin berikutnya akan menjadi boneka dari versi KGB abad ke-21. Batasan dari kekuatan apapun yang sebelumnya diyakini dimiliki Rusia sebelum Ukraina, kini telah terbongkar ke seluruh dunia. Dan selama itu juga, angkanya semakin brutal, kerugiannya semakin parah. Putin tidak akan berhenti, dia tidak bisa. Dia telah menjebak dirinya sendiri dan seluruh negaranya dalam siklus pengorbanan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak lagi berada di posisi unggul, dia harus terus mendorong perang. Menyatakan perdamaian sekarang akan menjadi sebuah kegagalan yang tak akan bisa dilewati dengan selamat. Itulah sebabnya Putin menolak setiap tawaran pembicaraan damai yang datang kepadanya. Tapi Putin tahu bahwa Rusia bahkan tidak akan mendekati kemenangan dalam perangnya tepat waktu, agar dia bisa menikmatinya sebelum dia meninggal. Pada bulan Juni, Putin berdiri di hadapan para peserta Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg dan berkata, "Saya sempat melihat sebuah surat. Penulis surat ini menyebutkan usia saya. Beberapa pemimpin dunia usianya lebih tua dari saya. Hal yang paling penting adalah apakah Anda bisa menjalankan tugas Anda dengan baik." Bahkan sedikit pengingat tentang usianya sudah cukup untuk membuat pemimpin Rusia itu gelisah akhir-akhir ini. Dan memang seharusnya begitu. Waktu hampir habis bagi Putin dan bagi seluruh generasi rakyat Rusia. 1,5 juta korban jiwa adalah angka yang sangat besar. Tapi itu juga hanyalah sebuah tonggak, sebuah landasan untuk lebih banyak lagi. Kematian tidak akan berhenti sampai Putin berhenti. Dan dia tidak akan berhenti sampai Rusia menang atau dia mati. Kami tahu hasil mana yang kami jagokan. Dan ketika semuanya sudah berakhir, warisan Putin akan menjadi Rusia yang hancur dan kegagalan di Ukraina. Kita sedang menyaksikan runtuhnya kekaisaran Rusia secara langsung. Dan semuanya bahkan lebih dalam dari yang kami sajikan di video ini. Apakah kamu ingin melihat sedalam apa semua ini? Kami punya video yang sempurna untukmu, di mana kami membahas obsesi Putin terhadap warisan dan kemana hal itu membawa Rusia. Tonton video itu, tapi jangan lupa untuk berlangganan kanal militer ini dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video kami. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.